Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali melemah turun 0,70% ke angka 7024. Selain video ini kami juga mau upload satu video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten secara teknikal saat masih bergerak downtrend. Hari ini terpantau mencoba untuk rebound dari supportnya dan ternyata BlackRock mulai masuk akumulasi. Nah di video ini saya coba analisa satu emiten yang ternyata pengendalinya juga mulai masuk akumulasi dan hari ini juga terpantau mencoba untuk bangkit. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham BRPT yang hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 935. Dan jika kita lihat secara candle, walaupun hari ini naik 1%, candlenya menurut saya kurang oke karena ini candle merah dan sempat menyentuh garis EMA 150, tapi ini belum terkonfirmasi break. Untuk garis EMA 50 pun yang saat ini sekitar 930 sebenarnya juga belum terkonfirmasi break, walaupun hari ini ditutup di 935 karena ini candle merah. Jadi harus tunggu konfirmasi apakah BRPT minggu ini bisa berada di atas garis EMA 50 dan ada candle hijau. Walaupun ada candle hijau dan berada di atas garis EMA 50, BRPT juga masih belum aman apabila belum terkonfirmasi break garis EMA 150. Karena sebelumnya bisa kita lihat BRPT sempat berhasil rebound dari harga 800, mencoba break garis EMA 50, gagal break, sempat melemah mendekati garis 800, garis supportnya, tapi bisa bertanda rebound. Setelah berhasil break, BRPT ternyata tertahan di garis EMA 150 sampai harga 1000. Mencoba untuk break ternyata gagal break atau tidak terkonfirmasi break. Saat ini BRPT kembali melemah di bawah garis EMA 150. Dan jika kita lihat saat ini support di zona 880 sampai 900 masih berupa support lumayan kuat. Karena BRPT dalam 2 minggu ini sempat mengetes zona support ini masih bisa bertahan dan saat ini masih bisa rebound. Dan kemarin kalau pemberitaan dengan judul Bapak Prajogo Pangestu masih menampung 30 juta lebih saham BRPT. Jadi ini sentimen positif dan ternyata transaksi itu dilakukan tanggal 30 Januari kemarin. Dan harga rata-rata pemberian itu di sekitar 923,77 per lembar saham. Jadi Bapak Prajogo masih akumulasi di sekitar harga sekarang, di sekitar 930-an. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing terpantau masih terus keluar, hari ini juga asing masih distribusi. Dan kenaikan 1% lebih ini juga terpantau ini malah ada distribusi. Jadi bukannya ada akumulasi malah ada distribusi dan candle juga masih belum begitu oke. Sehingga BRPT saya lihat secara teknikal masih akan sideways dan masih ada potensi untuk kembali turun mengetes atau menuju zona support 880 sampai 900. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham BRPT, mesti wait and see. Apabila ternyata minggu ini gagal bertahan di atas garis EMA 50 dan turun ke zona support ini, masih bisa coba pantau di zona support 880 apabila masih bisa bertahan dari rebound. Masih bisa coba entry untuk target swing di sekitar 950 sampai garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 980. Atau hold saya terus selama 880 tidak tembus untuk tren jangka menengah dengan target lebih jauh di 1000 sampai 1020 untuk target berikutnya. Sedangkan untuk teman-teman saat ini sudah punya saham BRPT, walaupun saat ini terkoreksi, misalnya BRPT masih layak untuk di hold selama masih kuat di 880, kan minimal masih akan sideways. Sekarang kita coba lihat saham TPA yang dalam beberapa hari terakhir ini mulai bergerak naik. Candle pada perdagangan kemarin tanggal 4 Februari sangat solid, tapi hari ini walaupun naik candlenya tidak oke. Ini shadow ke atas lumayan panjang dan kembali menyentuh 9000 dan belum berhasil terkonfirmasi break. Dan untuk 8600 pun sebenarnya ini masih resisten yang belum terkonfirmasi break walaupun hari ini ditutup di 8625. Sebelum juga bisa kita lihat TPA juga sempat naik tinggi mencoba break 8600, candle sebelumnya pada tanggal 6 Desember lebih solid, tapi ternyata tetap ini juga belum terkonfirmasi break dan kembali melemah. Jadi untuk TPA juga apabila teman-teman sudah punya, saya tetap harus hati-hati apabila ternyata minggu ini TPA kembali melemah gagal menembus 8600. Karena apabila gagal break, TPA masih ada potensi untuk kembali terkoreksi menuju support di 8000 sampai garis EMA 150 di sekitar 7725. Apabila teman-teman sebelum sudah dapat sekitar 6.800 sampai harga 7.000, Musa masih bisa jadikan garis EMA 150 atau garis EMA 50 di 7.400 untuk trailing stop apabila teman-teman tidak mau take profit di harga atas. Karena menganggap mungkin mau hold untuk tren jangka menengah dan TPA memang masih oke selama masih kuat di atas kedua garis EMA ini. Atau apabila mau pertimbangkan untuk swing, take profit apabila ternyata TPA dalam satu minggu ini gagal bertahan di 8.600, setelah itu tunggu kembali di garis EMA 150 untuk re-entry kembali.
Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan TPA hari ini terpantau ada distribusi. Jadi bukannya ada akumulasi, malah ada distribusi. Dan asing juga terpantau satu minggu ini masih terus keluar dengan jumlah lumayan besar. Jadi walaupun kemarin naik 14%, ini asing terpantau melakukan sedikit distribusi setelah sebelumnya terus keluar dengan jumlah lumayan besar. Hari ini asing kembali melanjutkan distribusinya. Jadi untuk TPA mesti harus hati-hati, cara candle belum oke dan ternyata masih ada distribusi. Selanjutnya PTRO bisa kita perhatikan secara teknikal sebenarnya masih oke, tapi dalam beberapa hari terakhirnya atau 2 minggu terakhir ini PTRO kembali melemah. Candle ini juga bisa kita lihat sempat naik tinggi, ada candle seperti ini memang harus hati-hati apabila terbentuk candle dengan shadow kata sangat panjang. Tidak perlu diperhatikan apakah candle merah atau candle hijau. Walaupun candle hijau tetap harus hati-hati karena apabila masih gagal break ada potensi untuk melemah. Dan PTRO gagal melewati 4.400, saat ini sudah turun bawah harga 4.000. Sehingga 4.000 saat ini sudah berubah menjadi resisten untuk PTRO, sedangkan untuk support bisa kita lihat saat ini ada di sekitar 3.600. Dan 3.800 sebenarnya juga masih berupa daerah support minor untuk PTRO. Tapi support lebih kuat menurut saya ada di sekitar 3.600. Dan PTRO walaupun saat ini terkoreksi, ini belum ada tanda-tanda patah tren selama masih kuat di 3.600. Jadi apabila teman-teman sudah punya di harga bawah saat ini masih hold, menurut saya masih bisa di hold. Dan jika kita perhatikan broker summary pada penurunan PTRO hari ini, asing juga terpantau masih terus keluar. Dan di broker summary pun ini terpantau masih ada distribusi. Jadi untuk PTRO juga tetap menurut saya harus hati-hati karena masih ada distribusi, masih ada potensi untuk kembali mengetes 3.800. Apabila tembus maka PTRO masih berpotensi untuk lanjut turun ke 3.600. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau, misalnya wait and see dulu, lihat di support mana PTRO bisa bertahan dan rebound. Dan apabila terpantau gagal bertahan di 3.800, berarti kita tunggu di sekitar 3.600-an untuk buy on support ini. Dengan target swing jangka pendek untuk saat ini tetap di 4.000, karena 4.000 saat ini sudah berubah menjadi resisten dan resisten 4.000 menurut saya lumayan kuat. Jadi teman-teman bisa swing, take profit apabila gagal break 4.000, setelah itu tunggu kembali di 3.600 atau 3.800 untuk re-entry kembali. Atau hold satu sama 3.600 tidak tembus dengan target lebih jauh di 4.200 sampai 4.400. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.